Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Pagi ini kita akan meneruskan pembahasan kita tentang strategi penginjilan. Yang kita sudah sampai di poin yang keempat ya. Dalam konteks Yohanes pasal 4, kita melihat poin yang keempat dari strategi penginjilan itu adalah hindari pembicaraan perbedaan yang tidak terlalu esensial ya. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24, kita melihat bahwa Tuhan Yesus menyinggung hal-hal yang begitu sensitif, yaitu sehubungan dengan tempat ibadah. Ya. Dan yang memulainya adalah justru perempuan Samaria itu, ya. Ketika perempuan ini ya tiba-tiba mengatakan bahwa ayat yang ke-20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nah, kita melihat tiba-tiba perempuan ini mengalihkan topik, dan topik yang dibahas adalah soal tempat. Nah ya, tempat ibadah. Tuhan Yesus menjawab dalam ayat yang ke-21, tiba waktunya orang menyembah Bapa bukan di gunung Gerizim ini, ya, atau di Yerusalem. Ya, Tuhan menjawab demikian. Nah, saudara-saudara, bagi orang Samaria, gunung Gerizim menjadi tempat penyembahan mereka. Itu penting, ya, tapi bagi Yesus tidak penting. Bagi orang Yahudi, Yerusalem menjadi tempat penyembahan. Bagi mereka itu sangat penting. Tetapi Yesus katakan itu juga tidak penting. Karena tiba waktunya orang akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya, di dalam roh itu artinya tak terbatas, ya. Tak terbatas tempat karena roh itu tidak terbatas dengan ruang atau tempat. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi saudara-saudara, di dalam roh itu artinya bahwa tidak terbatas kepada di mana tempatnya, ya. Sekali lagi saudara-saudara, Tuhan lebih respek kepada cara yang tepat, bukan tempatnya itu di mana. Ya. Dan bukankah Tuhan Yesus juga berkata dalam Yohanes pasal 2 ayat 19, rombak bait Allah ini, ya. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ini berbicara tentang pribadi Yesus yang mati disalib lalu bangkit dari kematian di hari yang ketiga. Jadi kalau kita lihat dari dua ayat ini misalnya, ini dua-duanya berbicara tentang Yesus. Nah, tiba waktunya orang akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Jadi artinya apa? Artinya barang siapa menyembah Tuhan Yesus, ia akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, Tuhan Yesus mengangkat itu karena bukankah tadi di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 juga disebutkan ya di bagian terakhir bahwa yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi roh dan kebenaran seperti mata uang, dua sisi, roh dan kebenaran, dan itu berbicara tentang Kristus. Jadi artinya sekali lagi soal tempat itu tidak terlalu penting, ya. Yang paling penting adalah cara yang tepat. Saya tidak sedang mengajak saudara untuk berhenti untuk berkumpul dan beribadah di gereja. Ini hal yang berbeda, saudara-saudara. Artinya begini, beribadah di gereja, kumpul di gereja itu penting karena di dalam gereja itu kita bersama-sama berkumpul untuk merenungkan firman Tuhan. Ya, kita dididik, dibesarkan, dipertumbuhkan secara rohani ya melalui pemberitaan-pemberitaan firman. Sekalian juga kita juga bisa bertemu dengan saudara kita. Itu juga Tuhan izinkan itu dilakukan supaya iman kita bertumbuh, rohani kita juga bertumbuh. Itu pasti. Tetapi saudara, letak iman kita tidak bergantung kepada tempat atau gedungnya. Karena sekali waktu nanti gedung atau tempat itu bisa berubah. Tetapi iman yang ada dalam diri kita tentang roh dan kebenaran dalam pribadi Yesus itu tidak boleh berubah. Nah, itu yang saya maksudkan. Jadi kembali di sini, hindari pembicaraan perbedaan yang tidak terlalu esensial. Ya.
Kadang-kadang kita ketemu dengan orang, mengajak berdebat dengan hal-hal yang tidak terlalu esensial. Kalau saya mengajak saudara untuk tidak terlalu menanggapi dengan mendalam, ya, seperti contohnya ibadah menghadap kemana, ibadahnya hari apa, saya pikir itu tidak terlalu, jangan terlalu kita masuk ya dan terjebak di situ terlalu lama, karena kemudian kehilangan makna utama, kehilangan tujuan pertama, yaitu pemberitaan Injil. Sementara pemberitaan Injil itu harus lebih banyak pemberitaan tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, itu sebabnya saya mengajak saudara-saudara untuk lebih lagi ya mengasah ya apologia kita, bagaimana kita bercakap-cakap dengan orang, ya kita melihat hal-hal yang bersifat esensial itu apa, karena berita Injil itu adalah berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Kalau misalnya kita ditanya atau diajak berdebat untuk hal-hal yang tidak esensial, nah saya pikir kita tidak perlu harus menanggapi terlalu mendalam. Bukan kita tidak tahu, ya, bukan kita tidak mengerti, tetapi kemudian kita akhirnya kehilangan waktu dan kehilangan tujuan utama kita. Itu yang Tuhan kehendaki, yaitu supaya kita menjadikan Kristus ya itu sebagai pusat penyembahan kita, Kristus sebagai pusat kebenaran, sehingga demikian kita sudah menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jadi saya berharap pagi ini kita punya satu gambaran ya, apa yang perlu dibicarakan dan apa yang tidak perlu kita bicarakan. Ya, masih banyak yang contoh-contoh yang lain, hal-hal yang tidak penting yang saya pernah lihat dan saya pernah dengar itu, ya, hal-hal yang tidak terlalu penting akhirnya jadi debat sedemikian rupa, jadi ribut dan sebagainya, tapi kehilangan esensinya. Ya, itu sebabnya yang paling penting adalah, sekali lagi, berita Injil itu adalah berita kematian dan kebangkitan Kristus. Kalau soal-soal yang lain bukannya tidak boleh, tetapi ya cukup seperlunya saja. Ya, berita Injil yang paling utama itu yang harus kita beritakan. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita dengan hikmat-Nya dan bijaksananya untuk lebih lagi memberikan pengertian dan memberi kepada kita pengetahuan untuk supaya kita mampu menangkap dan juga kita mampu mengerjakan perintah Tuhan dengan penuh sukacita dan juga dengan penuh semangat. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.